Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya Lilis Fauzia akan berbagi ilmu mengenai pengaruh India dan Cina di Asia Tenggara. Semoga video ini bermanfaat untuk media pembelajaran teman-teman semua dan tentunya simak video ini sampai terakhir dan selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, hubungan dagang Indonesia dengan India dan Cina. Pada abad ke-7, yaitu pada zaman dinasti Tang, agama Buddha itu telah menjadi agama resmi negara. Menurut catatan penulis Yunani, pada awal tarikh Masehi, orang-orang India itu telah bertolak dari pelabuhan di India Selatan dan terus berlayar ke negeri perak dan negeri emas, serta ke Java Diau. Yang dimaksud di sini adalah Swarna Dwipa atau Sumatera dan Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Jadi, pada permulaan tarikh Masehi itu telah menjadi kontak dan hubungan dengan India baik dalam bidang perdagangan dengan orang-orang India yang beragama Buddha maupun Hindu. Nah, selanjutnya hubungan dagang antara India dan Cina ini terus berkembang secara pesat. Dari Cina, India dapat memperoleh sutra dan barang porselen, sedangkan India banyak mengekspor barang dari gading, tenunan halus, dan barang ukiran. Hubungan ini pada mulanya berlangsung melalui jalur darat, akan tetapi lambat laun hubungan perdagangan ini dilakukan melalui jalur laut yang dianggap sebagai lebih efisien dan lebih penting. Hubungan dagang ini melalui laut bermula melewati Selat Malaka, yaitu jalan terdekat antara India dan Cina. Secara otomatis, pedagang itu juga melewati kepulauan Indonesia. Dengan demikian, lambat laun mulailah Indonesia terlibat dalam perdagangan antara kedua negara tersebut. Nah, yang selanjutnya terdapat kepercayaan yang berkembang setelah kedatangan India dan Cina. Tentunya, pada awal abad Masehi atau sekitar 2000 tahun yang lalu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara mendapatkan pengaruh dari budaya India dan Cina. Peradaban Hindu dan Buddha ini sudah mulai berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, sebelum pengaruh India dan Cina ini berkembang di Asia Tenggara, masyarakat sekitar telah mengenal dan memiliki kepercayaannya sendiri, yaitu animisme dan dinamisme. Dan sudah sejak zaman kuno, pengaruh Cina dan Hindu ini terasa di kawasan Asia Tenggara. Antara Cina dan Hindu saling berebut pengaruh di wilayah Annam dan Kosin Cina dalam memperebutkan supremasinya. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan pengaruh Cina dan Hindu ini terhadap daerah tersebut bukan berarti bahwa kebudayaan kita ini harus dilenyapkan. Selanjutnya, terdapat proses masuknya pengaruh budaya India. Yang pertama yaitu karena pengaruh ekonomi atau perdagangan. Hubungan perdagangan Indonesia dengan India dimulai ketika Selat Malaka itu dijadikan sebagai jalur transportasi laut. Nah, pada awalnya Indonesia ini belum terlibat dalam perdagangan secara langsung. Akan tetapi, seiring dengan berkembang pesatnya perdagangan di Selat Malaka, maka secara tidak langsung Indonesia juga ikut terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Nah, para pedagang India ini selain melakukan kegiatan perekonomian, juga menularkan budaya-budaya dan agama Hindu dan Buddha. Pengaruh selanjutnya dari proses masuknya budaya India di Asia Tenggara yaitu terdapat agama dan pendidikan, di mana terdapat agama Buddha dan agama Hindu. Mengingat awal berlangsungnya hubungan dagang India dan Indonesia pada sekitar abad ke-1 Masehi yang juga bertepatan dengan perkembangan agama Buddha. Nah, diduga proses masuknya pengaruh kebudayaan India ini terjadi melalui para biksu Buddha. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sepaga atau di Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini masuk ke Indonesia sejak diundangnya Brahmana di India oleh datuk dan ratu di Indonesia untuk melakukan upacara Fratyatoma. Nah, di mana upacara Fratyatoma ini merupakan upacara khusus untuk dapat menghidupkan seseorang. Para Brahmana ini kemudian menjadi golongan terhormat di keraton.
Setelah melalui proses masuknya kebudayaan India dan Cina di Asia Tenggara, tentunya memperoleh hasil dari pengaruh kebudayaan India dan Cina ini. Nah, yang pertama terdapat kepercayaan atau agama. Dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, diawali oleh lapisan elit, para raja dan keluarganya, agama Hindu dan Buddha ini berkembang di Indonesia, sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkritisme, di mana sinkritisme ini merupakan bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu kepercayaan. Nah, yang kedua, terdapat organisasi sosial kemasyarakatan, di mana wujud dari akulturasi dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam organisasi politik, yaitu dari sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia setelah masuknya pengaruh India dan Cina ini. Nah, pemerintah raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun, di mana di India dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Nah, prinsip musyawarah itu diterapkan terutama apabila raja tidak mempunyai putra mahkota, yaitu seperti yang terjadi di Kerajaan Majapahit pada waktu pengangkatan Wikramawardhana. Nah, yang selanjutnya, hasil dari pengaruh kebudayaan India dan Cina di Asia Tenggara, yaitu terdapat bidang sosial, di mana dalam bidang sosial terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Perubahan ini terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Tentunya kasta-kasta itu diantaranya terdapat kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Selanjutnya, terdapat bidang kesenian, di mana wujud akulturasi dalam bidang kesenian ini dapat dilihat dari seni rupa, seni sastra, seni bangunan, dan seni pertunjukan. Nah, yang pertama itu seni rupa, di mana unsur dari seni rupa India ini telah masuk ke Indonesia dibuktikan dengan ditemukannya relief-relief dari cerita Sang Buddha pada Candi Borobudur, cerita Ramayana pada Candi Prambanan, dan sekarang relief-relief tersebut ini dijadikan sebagai hiasan pada bangunan, seperti yang terdapat pada Pustaka Wilayah yang terdapat di Provinsi Riau. Nah, yang kedua yaitu seni sastra, di mana bahasa Sanskerta yang berasal dari India tersebut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Seperti prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, tidak hanya itu, melainkan banyak kitab-kitab yang dibuat pada zaman tersebut juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Dalam bidang kesenian yang selanjutnya adalah terdapat seni bangunan, di mana yang menjadi bukti berkembangnya budaya India di Indonesia adalah bangunan candi. Nah, dasar bangunan candi itu merupakan hasil dari pembangunan bangsa Indonesia pada zaman megalitikum yang berupa punden berundak-undak yang kemudian menjadi pengaruh dari kebudayaan India sehingga menjadi wujud sebuah candi-candi yang berada di Asia Tenggara. Nah, yang selanjutnya terdapat seni pertunjukan, di mana dalam seni pertunjukan ini terdapat wayang seni pertunjukan. Nah, wayang ini merupakan salah satu kebudayaan asli Indonesia, dan pertunjukan wayang tersebut sangat digemari terutama oleh masyarakat Jawa. Nah, wujud dari akulturasi dalam pertunjukan wayang tersebut terlihat dari pengambilan lakon cerita dari kisah Ramayana maupun Mahabharata yang berasal dari budaya India. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.